adonannya bang ya? Iya, ini adonannya bang. Ini supaya Itu tinggal dikit apa emang bawahnya segitu? ini baru adonan pertama. Oh ada. Nah, Ya sebenarnya kalau buat motivasi intinya mah jangan mudah menyerah. Semangat, jalanin, tekunin. Soalnya masih banyak orang yang di luar sana yang susah nyari uang. Bener-bener. Ya intinya bersyukur dah. Gak semuanya itu hidup manis semua mas. Ini ada isian apa aja nih Kang? Ada isinya bakso, sosis, keju, sama kadang ada crab sticknya pak. Ada 4. Iya. Kalau satu piece harganya berapa nih? Satu piece-nya kalau ukuran kecil 10.000 isi 6. Kalau kecil. yang sedangnya itu 15.000 isi 10. Jadi jatuhnya 1000-an lebih ya? Iya, 1000-an lebih. Menyesuaikan ya? Iya. Kalau usaha ini udah berapa lama Kang? Alhamdulillah udah mau setahun mas. Udah mau setahun? Iya. Gimana nih respon di sini masyarakat? Kalau di sini bagus sih. Nggak bisa dibilang kalahnya cuman cuaca hujan doang. Oh, cuaca hujan doang? Iya, kalau hujan kita kalah. Nah, Selain hujan, laris? Alhamdulillah semua normal. Bisa 2 kilo sehari kadang, 1,5 kilo. Paling banyak 2 kilo itu? Iya, paling banyak 2 kilo. Itu Kadang bukan sampai 2,5 kilo pernah. Buka dari jam berapa sih? Saya buka dari jam 3-an lah sampai jam 9 kadang Setiap hari ya? setiap hari. Nggak buka siang itu lebih Nggak. awal nggak? Kalau siang daerah sini kurang mas. Oh, kurang. Soalnya kan ini jalur-jalur orang pulang kerja. Tapi strategis juga ya? Heeh. Nama saya Toha. Mas Toha. Iya. Kalau idenya sendiri awalnya dari mana nih Kang? Ini dari Pade saya. Dari zaman sekolah dulu SMK. Dari zaman sekolah? Iya, ngikut Pade. Oh, resep dari Iya, dari Pade saya resepnya. Pade ya? Cuma baru berani buka baru-baru kemarin. Lu sempat ragu nggak Kang? Pertama jualan ada keraguannya nggak? Wah, kalau itu mah udah pasti mas. Bukan sih? Naik turun saya. Sebelum ini juga yang lain udah saya pegangin. Usaha apa aja tuh? Waktu itu pernah es buah, terus nasi kuning, terus saya jualan milkshake. Sama, nggak ketemu semua. Ya alhamdulillah ketemunya di sini. Jualan durian juga pernah saya mas. Berarti udah berapa usaha tuh yang udah dilakoni? Wah kurang tahu itu, nggak kehitung juga. Ada 5? Lebih kayaknya mas. So naik turun sih. Ketemunya ya alhamdulillah di sini di takoyakinya. Kalau dari modal sendiri apa usaha-usaha lain? Ini termasuknya paling kecil apa enggak? Kalau dari yang lain, kalau modal awal mungkin standar sih sama. Semua mahalnya cuma di gerobak mas. Di gerobak? Iya di gerobak. Kalau dari bahannya sendiri tuh? Kalau dari bahannya mah nggak begitu mahal. Ya kalau bahan mungkin sekitaran 500.000 juga udah dapet semua. Udah dapet semua? Iya, kecuali ini sama gas ya beda. Kompor sama gas beda. Oh. Kalau gas itu berapa hari sekali gitu baru habis ya? Kalau gas lama sih, Lama awet ya? awet kalau gas mah. Soalnya nggak terlalu main api besar. Paling yang sering habis itu kan saus, mayones. Apalagi anak-anak yang suka tuh. Mayonesnya dibanyakin, sausnya dibanyakin. Penggemarnya anak-anak apa semua Kebanyakan orang? semua orang sih. Iya, orang tua juga alhamdulillah suka. Dan daerah sini jarang mas yang pakai cakalang. Cakalang itu isiannya gitu ya? Bukan, ikan asap taburan di atas. Oh, ada taburannya? Iya, biasanya kan standaran normal doang. Mayones, sos tomat, sos sambel. Boleh lihat mas kayak gimana sih? Oh ini Seperti ini. baru ada satu ya yang pakai topping ini ya? Iya. Ini Cakalang ikan asap ini. namanya ya? Ikan asap.
Kalau harga bahan yang paling mahal mungkin ketemunya mayones sama ikan cakalang doang sih mas. Belinya per kilo gitu ikan. Selebihnya nggak begitu mahal bahan-bahannya. Kalau buat putaran seharian ya. Oh. Oh ini nyetok dulu nih. Iya nyetok bulan puasa mah nyetok. Nggak nyetok keteteran mas. Keteteran. Iya. Soalnya ini kan lama matangnya yang pertama. Kalau bulan puasa nyampe jam 6 itu berapa porsi? Kalau nyampe bulan puasa bisa ketemu 2 kilo habis, kadang 1,5 kilo habis mas. Sampai 2 jam 6 gitu, sampai maghrib 2 nih. kilo bisa habis itu. 2 kilo habis alhamdulillah kadang. Makanya itu tergantung cuaca doang. Cuaca Kalau bagus terang alhamdulillah. begini ya, bagus ya. berarti. Iya, cuaca terang, bagus. Tapi kalau hari-hari biasa mah mungkin sampai jam 9 baru 1,5 kilo. Jarang 2 kilo mas. Itu jadi berapa porsi sih dari 2 kilo Porsi. itu? Kalau 2 kilo berapa ya? Paling hitungannya uang gitu ya. Kalau hitungan iya, saya ngitungnya di uang doang. Kalau hitung uang di 2 kilo bisa ketemu 2,5 mas. 250. Iya, 250. Kalau 1,5 kilo kadang 180, kadang 170, kadang 150. Saya tergantung adonan. Ngadonnya saya bener, bisa agak lama, agak banyak gitu uangnya. Tapi kalau ngadonnya nggak bener, ya itu kekentelan dia tebel, susah. Kalau yang tebel-tebel begitu, banyak orang yang nggak suka soalnya. Ini sekali cetak pernah gagal nggak mas? Gagal gini. Iya. Oh, Apa langsung jadi gini bulat? belum, nggak bulat soalnya kan separuh-separuh kan nantinya ditambahin mas. Kalau belajar berapa lama dulu? Wah, pade saya mungkin bisa dibilang mah rese kali ya. Saya baru ikut pertama dagang langsung dilepas soalnya. Dari situ saya belajar sendiri kan, cuman dikasih tahu resep, nggak dikasih tahu takaran airnya semana, tepungnya semana. Akhirnya dikomplain sama orang. Ada yang bilang, Mas, kayak karet tebelan kata dia. Kenyal gitu ya? Iya, keras nantinya mas. Kalau udah adem banget itu keras. Akhirnya ada yang komen saya bikin encer, keenceran gak enak. Dibaliknya juga susah kalau keenceran mas. Jadi nemuin takaran yang pas. Iya, nemuin takaran pas sih itu yang agak susah emang. Kalau bahan mah gampang, sama yang lain gampang. Belajar di sininya juga di takoyaki bolak-balik kayak gini juga gampang. Bahan utamanya itu apa sih, Kang? Telur sama tepung sih ya. Telur sama tepung utamanya Tepung. itu ya? Iya, utama masako, telur tepung masako doang ya. Kalau resep takoyaki kan banyak macem-macem, ada yang ditambahin ini, tambahin itu. Beda-beda ya? Iya, cuman alhamdulillah di sini banyak yang balik lagi sih mas, makanya bisa bertahan gitu. Oh, bikin pembeli itu balik lagi gitu? Iya, balik lagi, alhamdulillahnya. Tagihan gitu ya? Jangankan orang lain, saya aja masih ketagihan mas. Masih ketagihan? Oh, masih ketagihan perlu sendiri. dicoba nih buat teman-teman nih. Nah. Ini Boleh, Mas, boleh dicoba. yang mau nyobain nih lokasinya di mana nih mas? Di PTI Jembatan 2, pas persis di jembatannya, depan fotokopian Andesta. Nanti dicantumin map di deskripsi ya mas ya? Iya, siap. Saya kerja di awal kan ngikut bapak bangunan. Kerja bangunan? Iya, karena ya susah nyari kerja mas. Jadi apa itu? Jadi keneknya bantu-bantu bapak, jadi bapak kan kuli, bantu-bantu. Jadi Terus keneknya iya, setelah dari situ saya pindah, ada kerjaan di Empang. Saya jadi iniin kopinya, nyediain kopi gitu. Nah, Orang minta kopi saya sediain. Itu sempat lama tuh di situ. barista Ada dong? ya, kalau barista mah kecakepan. Kita mah timang ngaduk kopi ubek-ubek doang. Iya, kalau di situ Cari- sempat lama saya. Cari pengalaman dulu ya? Iya, Itu berapa lama di itu? di situ ada 4 bulanan. 4 bulan? Dari situ saya buka ini. Dan dari Empang itu saya modal dari ini, Modal dari apa? modal ini semua, modalin semua saya. Modal dari Empang maksudnya gimana sih? Saya kerja di Empang, Oh, modalnya buat jualan ini. Oh, hasil kerja di Empang. Itu sempat 4 bulanan lah. Kecil mas gajinya. Berapa dulu?
1,5 juta dan itu nggak boleh libur sama sekali. Nggak boleh libur. Iya, masuk jam kerja jam 2, pulang kadang jam 2 malam. Emang sih ada istirahatnya gitu, ada jeda jam 2, terjeda maghrib, datang lagi habis sisa. Kalau sekarang sebulan jauh ya sama dulu di Empang ya. Wah jauh mas. Modal nikah pun di sini saya. Modal nikah. Alhamdulillah ya. Iya. Itu kalau boleh tahu omset sampai berapa sih sebulan? Kan Kalau di Empang itu 1,5 juta ya. Iya. Jadi, kalau di sini omsetnya berapa tuh? Kalau di sini bersihnya ya, bersih mungkin. Kalau kotornya. Oh omset. kotornya. Nah, Kotornya bisa kadang 6 juta, kadang 5 juta mas. Itu kotornya. 5 sampai 6 juta ya. Iya. Soalnya kan nggak nentu. Kalau kita sehari dapat 300.000 atau sehari 200.000, di sini paling kecilnya paling 130-140 mas. Paling kecil itu. Paling kecilnya di sini saya. Pas pertama buka sempat ini enggak? Pertama buka alhamdulillah warga sini ngerespon gitu. Saya pertama buka tiba-tiba banyak. Sekarang nggak, dulu pertama buka saya jual 1.000-an. Pertama 1.000-an. Sampai saya dapat 150 itu pertama. Pas kesini saya bilang wah ini nggak nutup. Nah tambah lagi dulu nggak pakai cakalang kan. Semenjak banyak yang nawarin mas cakalang mas pakai, ya udah saya coba. Baru deh dari situ saya naikin harga. Dari situ naikin harga udah tetap sampai sekarang. Ini gerobak ukuran berapa sih mas? Ukurannya lebar mungkin ke kanan semeter 20 kalau nggak salah. Meter 20 ya? Iya semeter 20. Jadi nggak usah besar-besar amat. Iya gitu nggak ya? besar-besar amat. Modal gerobak kecil juga bisa ya, jadi Iya. penghasilan gitu ya. Bisa. Ini pun gerobak naik-naik mas. Tadinya nggak kayak gini. Intinya pakai apa tuh? Awalnya Meja? cuman kotak holonya doang. Meja ininya doang, nggak ada roda, nggak ada atap. Saya cuman pakai payung dulu. Lampu juga nggak ada. Pakai aki, lampu aki saya dulu. Lampu aktif dulu. Jadi setiap malam ngecasin lampunya. Alhamdulillah ini depan baik orangnya, dikasih listrik. Nah makanya terus saya pakai listrik akhirnya. Yang bikin semangat sampai sekarang jualan itu dari hal apa tuh mas? Yang bikin semangat itu mungkin karena dulu saya ngerasain mas, yang namanya nggak bisa makan sama sekali tuh ngerasain banget. Nggak bisa makan sama sekali. Iya. Nah yang bikin saya semangat, oh gimana caranya saya bisa bantu keluarga saya, orang tua saya. Emang lebih semangat lagi dulu. Saya nikah pakai uang sendiri, itu yang lebih semangat saya dulu. Makanya terus dagang. Sampai sekarang punya berapa usaha nih? Ini baru satu, kemarin buka, cuman tempatnya kurang bagus. Ntar habis lebaran buka lagi nanti. Ini? Iya, Cabang ini? cabang ini saya buka. Nggak jauh dari sini, di jembatan 6 PTI. Dari semua usaha ini paling menjanjikan ya? Iya, dari semua usaha ini doang yang paling bisa dibilang bagus dah. Karena sampingan kanan kiri itu saya kalah semua mas. Kalah semua apa ini? Kalah semua. Saya buka minuman sama kalah. Yang ada nggak nutup. Duren juga sama. Itu semua modal dari sini semua. Oh gitu. Dari takoyaki ini juga. Mas ini bisa menerima pesanan? Gimana? Menerima pesanan nggak? Oh request gitu? Ya. Bisa. Kalau untuk acara-acara gitu? Bisa mas. Bisa ya? Pernah sekali saya juga acara nikahan. Buat nikahan itu minimal berapa porsi tuh pesan? Ya kita mah ngikut aja sih, tergantung Tergantung. pihak sananya mau budget berapanya. Ini ada nomornya ya di sini mas? Iya ada nomornya itu. Bisa Aktif hubungi sini nomornya. nih teman-teman.